Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kawan-kawan, dimanapun kalian berada. So hari ini saya mau sedikit berbagi cerita tentang apa saja yang baru saya alami pagi ini. Bahwasannya sebelumnya saya mau cerita sedikit bahwasannya pada tanggal 19 Juni itu kami kehilangan dompet, ya, dompet istri saya yang isinya itu ada STNK, ada KTP, beberapa kartu ATM, dan juga beberapa kartu BPJS Kesehatan. Singkat ceritanya, istri saya itu memposting tentang kabar kehilangan ini, bahwasannya telah tercecer dompet yang berisikan daripada dokumen-dokumen tersebut. Nah, kemudian atas inisiatif itu dan sharing bersama teman-temannya, saya coba memposting ulang postingan ini dengan mencantumkan detail, ya, detail dokumen-dokumen beserta dengan nama-namanya. Nah, akhirnya pada hari ini Minggu tanggal 25 Juni, ya, dari pagi itu istri saya memposting ulang dengan versi yang lebih lengkapnya berdasarkan dari sharing dengan teman-temannya. Nah, singkat ceritanya, setelah diposting kurang lebih 1 atau 2 jam itu, eh, mendapatkan respon dari salah satu akun, ya, akun nanti saya tunjukkan akunnya, dan kemudian akun tersebut meminta nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, jadi belilah dibalaslah komentar tersebut dengan nomor HP yang bisa dihubungi. Akhirnya terjadilah komunikasi antara yang mengaku dia adalah yang menemukan dompet tersebut dengan istri saya. Nah, sambil ketika diskusi, ya, diskusi ini terjadi, saya melihat dan saya mendengarkan. Singkat ceritanya, eh, si penemu ini mengatakan begini, oh, saya tidak mau, saya menemukan ini bukan karena imbalan, kak, gitu kan. Jadi dimintalah nomor WA dan juga nomor rekening, ya, daripada orang yang mengaku menemukan dari itu. Nanti saya coba akan share, ya, akun daripada eh, orang yang menemukan itu. Nah, kemudian setelah semua terjadi percakapan, akhirnya muncullah pertanyaan, kak, akak mau butuh ini segera atau nggak segera, gitu loh pertanyaannya. Tentulah jawabannya adalah, oh, kami butuh segera, itu kan, karena mestinya banyak hal-hal yang diperlukan, kan, di rekening dan juga BPJS Kesehatan. Kemudian muncullah pilihan daripada orang yang aku menemukan itu, oh, kak, kalau memang segera kita antar pakai ini aja ya, secepat ekspres, jam 12 sampai, katanya begitu. Jadi posisi orang yang menemukan ini ternyata tidak, katanya dia mengaku sedang tidak di Medan, dia sedang bekerja di salah satu uh, swalayan, ya, yang warna merah putih, ya. Kemudian posisi sedang berada di tebing tinggi. Jadi dia posisinya kan sebagai supir yang kerjanya itu alam, jadi dia tidak seluruhnya ke Medan. Kemudian dia sedang berada di tebing tinggi. Oke, dari diskusi yang terjadi itu saya coba mengamati, ada hal-hal yang sudah mulai janggal, ya, yang terjadi. Pertama, dia tidak memberikan nomor WhatsApp-nya. Yang kedua, dia tidak mau, bukan tidak mau, dia mengatakan dia tidak memiliki nomor rekening. Zaman sekarang itu kan, dia siapa sih kayak punya nomor rekening, itu kan, itu kecurigaan yang mendasar. Nah, begitu. Nah, setelah itu putuslah telepon, ya kan. Kemudian selang berapa menit kemudian dia coba menghubungi kembali tapi hanya miss call. Kemudian istri saya menelpon ulang dan menanyakan, so gimana bang kelanjutannya bang? Oh, gini aja kak, kayak tadi kan sebelumnya ditanya, kakaknya ini mau yang menanggung ongkos pengiriman itu siapa ya, gitu dia kan. Oh, biar kami aja yang menanggung kak, tapi nggak bisa COD kak. Oh, jadi caranya gimana bang? Caranya kakak harus membayar ke kakaknya, ke counter yang mengakunya counter cepat tadi itu, dan diberikanlah nomor virtual account atau nomor rekening atas nama orang yang
sebagai pekerja di kontak secepat itu. Nah, dari sini timbul kecurigaan bahwasannya yang pertama, ini kan sesuatu yang agak aneh ya. Jadi si cepat itu kami, jadi mungkin karena pengalaman kami di apa namanya, e-commerce ya, marketplace. Jadi kami memahami tentang bagaimana sih sebuah alur dan operasional daripada sebuah jasa pengiriman itu. Posisinya tadi itu sedang jam 7 ya, jam 7 pagi. Jadi saya jam 7 lewat. Jadi hal yang mustahil jasa pengiriman itu buka di jam 7. Itu kan sudah indikasi yang mencurigakan sekali. Dan kedua, dia memberikan penjelasan begini, oh karena barang-barang kakak ini adalah bukan barang-barang dokumen biasa, karena ini adalah dokumen rahasia dan sebagainya, maka katanya ada pajak. Jadi ada pajak yang dikenakan. Pada pajak yang dikenakan sekitar Rp67 ya. Rp67 memang angkanya kecil kan, makanya saya bilang sama istrinya oke lah boleh dicoba ya kan, makanya ke 67 rupiah. Tapi karena tadi itu ada asumsi tak mungkin ada jasa kirim membuka di jam sekian, dan nggak mungkin mereka itu menerima pembayaran dari nomor rekening pribadi. Jadi nomor rekening pribadi diberikan itu atas nama pribadi, jadi itu sesuatu yang tidak mungkin sekali. Ini adalah kecurigaan yang beberapa kali muncul. Akhirnya tadi kan istri saya mengatakan, jadi nanti bang kami akan transfer segera ini segera ini segera ini. Tapi sebelum saya melakukan proses selanjutnya yang lebih detail, saya coba berhenti diskusi, ayo coba, ini kayaknya ada sesuatu yang janggal. Dan ada sesuatu yang janggal, tidak satu, yang pertama tidak ada jasa pengiriman yang buka di jam 7 pagi operasional. Yang kedua, tidak ada jasa pengiriman yang menerima pembayaran melalui nomor akun pribadi apapun itu. Dan yang ketiga adalah setelah kami cek ya kan, setelah kami cek data atau profil daripada orang yang komentar tadi, ternyata dia itu hanya memiliki 4 teman dan tidak ada data mengenai tentang dirinya. Nah, ini adalah satu indikasi lainnya ketika Anda berkomunikasi dengan satu akun yang akun itu tidak aktif, tidak memposting apa-apa, bisa jadi ini adalah akun-akun yang digunakan untuk kebutuhan khusus ya begitu. Nah, kemudian kami diskusi beberapa saat untuk mengulur waktu kira-kira apa yang terjadi. Kami teringatlah dari katanya, oh ternyata dia akan ke Medan lagi katanya. Dia akan ke Medan lagi dalam selang beberapa hari. Terus kami coba diskusi dengan dia, coba, oke coba bilang begini saja. Memang kebetulan kan transaksi elektronik dari BRI itu sudah bermasalah dari kemarin. Oh coba aja bilang gitu, oke. Kemudian ditelepon lah si orang yang mengaku tadi, oke bang, maaf sekali bang, transaksi yang jaringan untuk transaksi itu gagal terus dari kemarin, bla 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 bla. Jadi kalau gitu kami tunggu aja lah bang, nanti ketika balik ke Medan. Dan seperti dugaan saya, jika memang dia benar-benar berniat membantu, pasti dia akan oke kak, baik kak, tapi tunggu saya, dia akan menjelaskan dengan yang nada lembut. Tapi setelah itu, setelah mendengar penjelasan itu, oke berarti kalau begitu kakak mau yang 5 hari kak, langsung. Jadi handphone itu langsung mati setelah mendengar kata-kata itu. Dan dari sinilah saya meyakini bahwa ini adalah sebuah penipuan secara online. Ya, jadi saya membuat video ini dengan tujuan bahwasannya agar semua orang yang kita ini di zaman teknologi ini harus ekstra berhati-hati. Status kami adalah orang korban yang sedang kehilangan. Tetapi orang-orang yang memiliki niat jahat dalam hal begini itu tidak akan melihat ini sebagai orang yang sedang kemalangan atau mengalami musibah, tapi mereka melihat ini adalah sebuah peluang. Ya, peluang bagaimana hal-hal penipuan itu bisa terjadi di sana. Oke, mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Silahkan di-share informasi ini ke banyak teman sehingga tidak terjadi lagi dan tidak terjadi. Sebenarnya ini tidak terjadi, belum terjadi, tapi perlu kita untuk berpikir kritis dan logis ketika sesuatu itu datang kepada kita, walaupun itu terlihat seperti kabar bagus, kabar baik. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.